Selamat datang kembali di channel Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Di video ini kita akan mempelajari bagaimana cara Arom Nimzowitsch menyerang balik saat dia diserang. Dari video ini kita juga bisa belajar cara menghancurkan pertahanan Prancis. Nimzowitsch sebagai putih memulai dengan E4, lawannya Georgi Flus memulai dengan E6, pertahanan Prancis, D4, lalu D5, setelah kuda ke C3, kuda F6. Nimzowitsch melangkah gajah G5, pining kepada menteri. Setelah itu, hitam membalas dengan pining kembali kepada Nimzowitsch. Kemudian terjadi pertukaran pion, lalu menteri mengambil pion. Pada posisi ini, kuda tentu saja tidak bisa mengambil menteri karena adanya pining dari gajah. Selanjutnya, Nimzowitsch mengambil kuda dengan gajah, lalu pion makan gajah. Formasi pion hitam memang berantakan, akan tetapi dia mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan lajur G yang terbuka. Setelah kuda ke F3, hitam menyeimbangkan kuda ke C6, lalu gajah E2, gajah D7. Setelah itu Nimzowitsch rokade di sayap raja, sebuah langkah yang sangat berani karena hal ini akan mengizinkan benteng melakukan tekanan pada lajur G. Tentu saja hitam mengambil kuda. Setelah pion makan gajah, benteng lalu ke G8, memulai tekanannya di sayap raja. Nimzowitsch tidak gentar. Dia mendorong C4, menyerang menteri. Menteri pindah ke H5. Setelah itu, Nimzowitsch kembali mendorong pion D5, mengancam kuda. Dan hitam rokade di sayap menteri. Kalau sekarang Nimzo mengambil kuda, maka setelah gajah makan pion, benteng menyerang menteri. Jika menteri menghindar, maka gajah makan kuda. Ancaman berbahaya dari benteng dan gajah. Setelah gajah makan gajah misalnya, menteri makan gajah, hitam mengancam skakmat. Putih berada dalam ancaman yang sangat berbahaya. Nimzowitsch tidak tertarik mengambil kuda. Dia membawa kudanya ke D4. Hal ini sekaligus mengancam menteri hitam. Oleh karena itu, hitam memainkan langkah yang tidak tepat pada posisi ini. Hitam melangkah menteri H3, mengancam skakmat pada petak G2. Nimzowitsch mengatasinya dengan mudah, G3, lalu benteng G6. Selanjutnya benteng akan menyeberang ke petak H6. Pada posisi ini, Nimzowitsch lalu mengambil kuda. Kalau sekarang benteng ke H6, maka pion makan pion. Setelah misalnya raja makan pion, kuda mundur, memberikan perlindungan pada pion H2. Oleh karena itu, hitam tidak terburu-buru. Dia mencoba melangkah gajah makan pion, mengancam skakmat. Pada posisi ini, Nimzowitsch terpaksa mengambil gajah. Dia mengorbankan menterinya. Hitam lalu mengambil menteri dan Nimzowitsch mengambil benteng ini dengan benteng F. Kali ini dia menyerang balik. Nimzowitsch membuat ancaman skakmat kepada hitam. Oleh karena itu,
hitam mencoba bertahan, pion makan kuda. Hitam mengira ancaman skakmat telah hilang, tetapi Nimzowitsch melangkah C5. Selanjutnya gajah akan menyeberang ke petak A6. Jika raja mencoba lari ke B8, maka benteng B1 skak. Raja A8 akan berhadapan dengan benteng D8 skakmat. Menghadapi ancaman itu, hitam akhirnya menarik mundur benteng ke G8. Namun, Nimzowitsch yang telah menyerang balik menemukan langkah terbaik, benteng A ke B1. Jalur D dan jalur B telah dikuasai seluruhnya oleh benteng, sehingga tidak ada langkah dan upaya yang bisa dilakukan oleh hitam untuk menghindari ancaman skakmat ini. Sampai di sini, hitam langsung menyerah. Hitam bisa memainkan langkah putus asa, menteri G2 skak, raja makan menteri, benteng makan pion skak, pion makan benteng, lalu apapun langkah yang dimainkan oleh hitam akan dibalas dengan gajah A6 skakmat. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasunus.